Sebenarnya tuduhan safeguard terhadap produk Indonesia itu cukup banyak, bro. Oke. Cukup banyak, termasuk fatty alkohol kalau di sawit. Ya. Ya pernah Ya. kita alami, kita hadapi di India. Dan kemudian yang baru lalu di Filipina itu ada safeguard terhadap otomotif. Oke. Dan kemudian saya rasa banyak lagi yang kita tangani. Tapi secara ingatan saya, to the best of my knowledge, sejauh ini kita cukup baik ya di dalam menghandle tuduhan-tuduhan safeguard. Jadi banyak yang tidak bisa dibuktikan karena requirement-nya sangat berat. Ya, salah satunya adalah unforeseen development. Unforeseen development itu artinya si investigating authority itu ya harus bisa melakukan linkage ya bahwa lonjakan import itu disebabkan oleh hal yang unforeseen. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana-sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru. Karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing. Jumpa lagi dalam Tagar Togar Podcast, saya Togar Sitanggang, dan pada episode kali ini kita kedatangan teman saya yang saya kenal sejak 2012. Kenalannya agak unik karena kenalannya itu kita dalam industri sawit mengalami tuduhan anti subsidi atau anti dumping itu, bro. Fatty alkohol ya. Fatty alkohol dua-duanya ya. Eri Bunyamin. Apa kabar, bro? Baik, bro. Thank you untuk invitation-nya ke saya. Ya, 2012 kita pertama kali ketemu fatty acid atas tuduhan Eropa. Pada waktu itu saya baru pertama kali bergabung ya di perusahaan yang sekarang ini, dan sama sekali saya buta masalah hukum-hukum ini gitu ya. Yang namanya yang namanya anti subsidi itu apa, anti dumping itu apa juga saya nggak ngerti. Tapi ya dengan penjelasan kemudian saya maksudnya anti subsidi ini apa, maksudnya anti dumping itu apa. Mungkin bro bisa elaborate lah. Apa sih sebenarnya anti subsidi dan apa itu anti dumping? Ya, terima kasih bro. Sedikit koreksi, tahun 2011 itu kita berhadapan dengan EU untuk case anti dumping. Anti dumping ya. Nah, kemudian beberapa tahun setelahnya baru EU menginitiate anti dumping dan subsidi untuk biodiesel. Oke. Nah, apa beda anti dumping anti subsidi ini? Mungkin audiens ini kan anti subsidi, anti dumping. Mungkin nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya general background-nya, bro, bahwa kan di dalam kerangka komitmen penurunan tarif di era liberalisasi dalam WTO, itu kan yang namanya barriers itu semakin berkurang dan akan di-eliminate, terutama dalam kerangka penerapan tarif biaya masuk, termasuk di dalamnya sebenarnya komitmen terhadap non-tarif barrier juga. Nah, di dalam liberalisasi itu sendiri ada yang ada yang loss, dan ada yang benefit, ya, dan kemudian drafter dari WTO covered agreement, jadi agreement yang ada di dalam WTO itu sendiri mempunyai pemikiran bahwa harus ada safety valve, ya, jadi harus ada katup pengaman ya bagi negara-negara yang merasa atau
industri yang sejenisnya mengalami injury karena keterbukaan pasar itu, ya kan? Yeah. Sehingga ada legitimasi yang diberikan kepada member states ya untuk menerapkan yang namanya biaya masuk anti dumping, biaya masuk imbalan, dan kemudian seperti Bro juga mengetahui ada yang namanya safeguard duties. Ini semuanya melalui suatu proses investigasi yang sudah diatur di dalam ketentuan WTO Anti-Dumping Agreement, kemudian Agreement on Subsidy and Countervailing Measures, dan kemudian juga ada Agreement on Safeguard. Nah, masing-masing dari member states di WTO itu mereka tentunya mengadopsi peraturan yang menjadi referensi guidelines yang ada di WTO. Pada intinya peraturan yang mereka buat boleh berbeda, ya, tapi tidak boleh mengimpair atau menullify benefit yang seharusnya didapat oleh member state dengan adanya keterbukaan pasar. Pada intinya seperti itu. Kembali kepada tadi perbedaan antara subsidi dengan anti-dumping. Anti-dumping ini lebih merupakan instrumen yang berkaitan dengan pricing policy. Ya, tetapi subsidi lebih kepada policy dari pemerintah. Ya, jadi lebih technical, lebih konkret mungkin dumping ini lebih kepada price behaviors. Ya, bagaimana suatu perusahaan men-strategize pricing-nya ya, untuk memenangkan pasar. Tapi kalau ada ada implementasi dari penjualan secara dumping, ya, mungkin ini suatu hal yang sangat menarik karena konsepnya sangat teknikal. Artinya konsep dasarnya adalah penjualan dumping itu adalah home market sales-nya ya. Untuk produk sejenis itu lebih tinggi dibanding dengan harga ekspornya. Ya. Dan kemudian subsidi intinya ada policy dari pemerintah, subsidization dari pemerintah, ya, yang memberikan benefit subsidi ini harus ada financial contribution, yang pengertiannya Bro sendiri tahu, under artikel 1 dari SJM. Gua tahu. Ya, itu sangat luas. Kalian kan belum tahu. Dan kemudian ini harus memberikan benefit dan harus ditujukan kepada perusahaan industri yang spesifik. Ya, jadi itu ada dua hal yang mempunyai satu perbedaan, tetapi walaupun di prakteknya sekarang itu ada semacam interjection ya dari konsep kebijakan pemerintah itu ke dalam anti dumping. Jadi mereka ada di dalam satu intersection ya di dalam implementasinya. Ini hal yang sangat menarik. Mungkin akan kita bicarakan secara lebih detail kalau memang ini harus spesifik berbicara mengenai instrumen ini. Enggak, mungkin tidak terlalu teknikal ya, tetapi setidaknya jadi pengertiannya adalah bahwa kalau anti dumping itu lebih kepada individual perusahaan, singkatnya begitu ya. Tetapi kalau anti subsidi yang dituduhkan itu adalah pemerintahnya. Pemerintah dan juga individual perusahaan. Pemerintah terhadap individual perusahaan, atau bukan? Ya, kurang lebih pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang menerima. Pada intinya, kalau tuduhan subsidi, pemerintah yang menuduh, misalnya katakanlah Uni Eropa atau India yang menuduh biodiesel Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa itu mengandung subsidi yang controversial. Kuesioner yang akan dikirim itu adalah ke pemerintah dan juga kepada individual yang bersangkutan. Nah, walaupun karena tadi sudah ada interjection antara kedua konsep instrumen yang berbeda ini, sekarang pemerintah Indonesia pun menerima kuesioner untuk tuduhan dumping, walaupun itu tidak sedetail dibandingkan dengan tuduhan subsidi. Ya. Nah, satu lagi tadi di Bro Eri sebutkan safeguard. Safeguard itu kurang lebih apa konsepnya? Berbeda dengan ini menarik deh. Jadi merefresh saya punya pengetahuan. Saya kebetulan juga sudah hampir 7-8 tahun mungkin membantu teman-teman di pasca UI.
Dan ini adalah bidang yang kami berdiskusi ya di setiap tahun ya di bulan September selama 4 bulan. Nah, safeguard itu berbeda dengan anti dumping dengan anti subsidi, karena anti dumping dan anti subsidi ini dianggap atau dikonsepkan sebagai unfair trade practices. Malah di subsidi itu ada beberapa poin seperti yang namanya import substitution, kemudian export benefit, ya itu dianggap sebagai sesuatu yang illegal, jadi prohibited, ya under WTO. Berbeda dengan konsep dumping dan subsidi. Jadi safeguard ini has nothing to do dengan unfair trade. Jadi unfair trade itu tidak perlu harus dibuktikan, tapi sepanjang ya ada lonjakan ya import yang terjadi dan untuk barang menyebabkan yang menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius untuk barang yang mirip di dalam. Barang yang mirip atau yang sejenis, atau kalau istilahnya di dalam safeguard agreement itu adalah yang direct competition. Ya kan? Pemerintah dapat mengenakan safeguard measures, safeguard duties. Tapi safeguard duties ini mempunyai batasan. Ya, pertama, ditujukan sebenarnya untuk memberikan suatu periode kepada industri yang injured tadi untuk melakukan structural adjustment. Industri yang di dalam negeri mereka, yang suffer karena adanya lonjakan impor itu. Ya, jadi mereka diberikan hak, dan di dalamnya ada kewajiban juga untuk melakukan structural adjustment. Structural adjustment ini diberikan untuk developing countries seperti Indonesia adalah 10 tahun. Dan setiap 3 tahun kalau mau diperpanjang itu harus direview, dan kemudian message-nya itu harus diliberalisasi setiap tahun. Misalnya kalau diterapkan 3 tahun pertama 30%, ya, kemudian turun 25% di tahun kedua, turun lagi 18% di tahun ketiga, berikutnya harus diliberalisasi terus. Turun. Yes, dan ini di dalam konteks WTO dianggap atau dikonsepkan di dalam law-nya dan implementasinya, safeguard itu dilakukan di dalam situasi yang extraordinary. Ya, jadi memang ini adalah suatu message yang bersifat quote unquote tentunya emergency, ya, untuk memberikan kesempatan ya, karena adanya proses liberalisasi ini untuk melakukan structural adjustment, memperbaiki, ya, memulihkan ya, kondisi mereka yang injured ataupun threatened to be serious injured ya dari adanya suatu lonjakan import. Kalau di dalam negerinya yang negara importer tidak berhasil memperbaiki, itu gimana? Ya, tentunya itu sangat menarik. Kalau belum berhasil kan mereka bisa memperpanjang itu sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun. Ya. Tetapi kalau 10 tahun ini tidak ada perbaikan, ini akan even menjadi pertanyaan ketika kita mau memperpanjang ke the second 3 years. Kenapa? Karena di situ syaratnya bahwa harus dibuktikan ada perbaikan. Ya, kalau dalam 3 tahun itu tidak ada perbaikan, then there will be a question ketika kita mau perpanjang. Ya, jadi dari exporting countries akan memperdebatkan bahwa sebenarnya something wrong. Ini bukan karena import. Bukan karena kami nih. Kan ini bukan karena import, ini something else. Mestinya Mestinya mesin-mesinnya sudah obsolete. Kedua, misalnya ini ya, labor strike. Almost every day misalnya. Sehingga sebenarnya kerugian serius itu bukan disebabkan oleh import. Bukan salah gua, salah lo, kan gitu ya. Kita di dalam term yang kita gunakan adalah sebagai self-inflicted injury. Self-inflicted injury. Correct. Banyak istilah-istilah hukum di sini ya, jadi sabar. Nah, dalam kasus yang ya kita ke agak safeguard dulu dah ya. Yang gua pernah ingat itu 2 kali kita kena safeguard ya. Yang gua ingat, 1 Vietnam
lupa tahun berapa. Yang terakhir adalah Filipina. Ya, dan memang sesudah Filipina itu RBD all-in kita ke Filipina. Dan sesudah gua lihat datanya, oh ya memang, ya kan? Karena itu grafiknya tuh begini, ya dari tahun ke tahun, bukan begini dia, begini. Sudutnya itu betul-betul tajam gitu ya. Nah, terus waktu itu muncul, saya berbicara, saya kurang nggak ingat nama siapa dari orang Kemendak. Saya katakan begini, ini mestinya tugas dari atasi perdagangan ataupun ITPC ataupun dari KBRI Manila ya dalam hal Filipina untuk bisa memonitor ini dan memberikan early warning bagi Indonesia sendiri. Guys, kalian ini ekspor ke sini ya, itu makin tahun makin tinggi nih. Hati-hati misalnya gitu ya. Disitulah mungkin supaya industri eksportir dari Indonesia juga bisa wanti-wanti. Ya, itu yang saya katakan waktu itu. Nah, satu lagi yang perlu yang Bro Eri belum jelaskan, jika terjadi safeguard, negara eksportir juga bisa melakukan atau meminta sesuatu. Ya, itu yang saya betul. Itu yang saya tahu. Memintanya apa gitu. Ya. Jadi ini menarik, ini sangat mulai technical. Semoga ini bisa Technical santai, memotivate terutama ini ya calon-calon lawyer kita, mahasiswa sekarang yang sedang belajar untuk dapat berpikir untuk menggeluti bidang ini. Memang ini agak sedikit lebih banyak kepada hal-hal yang mungkin tidak kita jumpai kalau kita bicara hukum pada umumnya. Misalnya kalau kita bicara dumping itu ada auditing proses gitu, ada costing, ya, ada sales. Ya, itu normally ya lawyers termasuk saya itu nggak suka dengan angka-angka biasanya. Ya kan? Ya, tapi you have to do it. Dengan kata-kata suka mereka. Yes, you have to do it dengan angka-angka. Ya, nah sebenarnya tuduhan safeguard terhadap produk Indonesia itu cukup banyak, bro. Cukup banyak, termasuk fatty alkohol kalau di sawit. Ya pernah kita alami, kita hadapi di India, dan kemudian yang baru lalu di Filipina itu ada safeguard terhadap otomotif. Dan kemudian saya rasa banyak lagi yang kita tangani. Tapi secara ingatan saya, to the best of my knowledge, sejauh ini kita cukup baik ya di dalam menghandle tuduhan-tuduhan safeguard. Jadi banyak yang tidak bisa dibuktikan karena requirement-nya sangat berat. Ya, salah satunya adalah unforeseen development. Unforeseen development itu artinya si investigating authority itu ya harus bisa melakukan linkage ya bahwa lonjakan import itu disebabkan oleh hal yang unforeseen. Ya, unforeseen itu di mana ketika di tahun 95 negara-negara anggota WTO memberikan komitmennya untuk menurunkan tarif. Ya kan? Jadi pada intinya harus ada suatu situasi ketika member state itu menurunkan tarifnya, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang foreseen ya akan terjadi suatu lonjakan import. Bro, secara rational, it's very simple. Ya kan, ketika you turunin tarif you, ya pasti lu ekspor lebih banyak kan, gitu ya. Nah, sekarang you harus buktikan sebaliknya. Bahwa dengan penurunan tarif itu you tidak bisa melihat ya akan adanya terjadi suatu lonjakan import. Ya, ini sulit dibuktikan. US pernah membuktikan ya, bahwa itu kalau boleh saya ingat, unforeseen development itu salah satunya karena di situ ada masalah behaviors ya yang berubah. Ya, jadi ini sesuatu yang lu tidak bisa predik. Tapi kalau misalnya you bilang bahwa ini karena adanya increase dari capacity ya, kemajuan dari teknologi, that's something yang foreseen. Yang foreseeable. Dan WTO membedakan pengertian antara foreseen dan foreseeable.
That's very interesting, bro. Okay. Nah, kembali tadi kepada hal yang disebut sebagai compensation. Karena ini fair trade, ya, WTO menyatakan boleh. Ya. You lakukan, you impose, tetapi ketika you mau extend ini setelah 3 tahun, negara yang affected mereka bisa meminta kompensasi. Iya. Ya kan? Ya kan? Kompensasi. Dia bisa minta kompensasi. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, you may be safe, ya kan? Karena belum ada hak yang diberikan. Ya, tentunya ini harus dijabarkan lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya belum ada hak yang diberikan, ya, bagi negara yang affected, ya, negara ekspor yang affected untuk meminta kompensasi. Tetapi setelahnya baru kita mereka bisa meminta kompensasi. Kompensasi itu berupa apa? Kompensasi itu berupa, ya, tergantung, pertama harus dilihat sejauh mana, ya, kerugian yang dialami, ya, dengan adanya pengenaan safeguard measures selama 3 tahun yang dilakukan oleh importing countries. Ya kan? Nah, apa kompensasinya itu bukan cash money. Dan tidak langsung ke industri itu juga kan? Belum tentu. Yes. Jadi kalau kita kena safeguard Indonesia dalam hal ini misalnya minyak goreng, RBD Olin, kita kena kira-kira kurang mantap di industri mana gitu ya. Ini yang bisa diminta juga sebagai kompensasi. Exactly. Ya. Exactly. Dan perlu dicatat bahwa Indonesia sendiri, ya, melalui KPPI itu adalah merupakan suatu institusi atau kita merupakan member state yang sangat aktif untuk menginitiate safeguard investigation. Mungkin di satu periode tertentu kita adalah number one users safeguard untuk safeguard. Tapi kalau anti dumping, anti subsidi nggak pernah kayaknya. Anti dumping yes, cukup aktif. Cukup aktif. Tapi anti subsidi masih belum. Jadi kita sudah mempunyai PP 34 tahun 96, kemudian diperbarui ya di PP 34 juga, tapi itu di 2011. Nah, sejauh ini bro bisa bayangin dari 96 sekarang kita sudah pandemik. Ya, dan udah berbagai variansi yang muncul. Ya, kita mempunyai law-nya, provision-nya, kita punya, tetapi itu remain sitting duck. Jadi dia nggak beroperasi. Tapi saya rasa tentunya pemerintah dalam hal ini Kemendak lagi berupaya untuk bisa betul-betul mengutilize instrumen ini, ya, untuk memberikan suatu dorongan ya kepada industri kita yang injured betul-betul karena subsidi. Ya, tadi bro katakan banyak melakukan safeguard ya terhadap negara lain. Tapi pada tahun berapa itu gue juga lupa itu. Kalau dilihat dari tuduhan yang masuk ke kita dengan tuduhan yang kita keluarkan, itu bandingannya itu lumayan tinggi. Kita banyak sekali menerima tuduhan, tetapi kita jarang untuk menuduh orang. Apakah situasi itu masih seperti itu sekarang? Enggak, bro. Kalau safeguard, ini safeguard, anti subsidi dan anti dumping keseluruhan. Oke, kalau safeguard mungkin banyak kita ya. Kalau safeguard kita banyak dan saya rasa berimbang, dan mungkin kita ya cukup banyak menuduh. Safeguard itu kan tuduhannya adalah non-diskriminatif. Ya, tidak seperti dumping itu kita shooting somebody. Ya. Jadi siapa yang negara mana yang kita anggap melakukan dumping, kita tuduh mereka. Begitu juga dengan subsidi. Tapi kalau safeguard ini kan dia non-discriminative basis, ya kan. Nah, poinnya adalah salah satu celah yang bisa menguntungkan kita ini, quote unquote tentunya, kalau ternyata ekspor kita atau import kita di negara yang menuduh itu less than 3% ya, dari total import. Artinya by law kita bisa dikecualikan. Walaupun apabila yang di bawah 3% ini, misalnya ada yang 0,7%, yang 1% digabung total, ya ini mencapai threshold 9% dan ke atas, ini juga bisa include di dalam penyelidikan. Ya, that's the beauty of
protection sebenarnya ya, yang sudah dipikirkan oleh negara-negara maju, termasuk anti dumping juga mempunyai rules yang hampir sama seperti itu. Jadi perimbangannya saya lihat mungkin berbeda lah di tahun-tahun yang dulu-dulu. Sekarang ini lebih dinamis. Walaupun yang saya dengar sekarang PP 34 2011 kita ini pun sedang dirubah ya. Saya nggak tahu apakah ini mau completely succeeded atau ini hanya di-amend. Ya, tapi basically pemerintah sedang berupaya keras untuk bisa lebih menyempurnakan law-nya. Jadi intinya kalau orang Belanda bilang kan if you want to beat the dog, you must have a stick. Oke, ya kan? Oke, terima kasih Bro Eri, para penonton pendengar dari podcast ini. Terima kasih sudah bergabung dengan episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan juga yang menonton podcast ini di YouTube. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan tamu-tamu yang berbeda dan juga dengan topik-topik yang berbeda yang semoga topik-topik yang menarik dan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Salam. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana-sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru, karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing.